Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadaratil muhtaramin, ashabul fadilah, para ulama, para kiai, para sepuh, Kiai Soleh, Kiai Mahbub, Kiai Abbas, Kiai Syamsuddin, dan kiai-kiai yang lain. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Batang, Bapak Kiai, sudah haji udah ya? Kiai Haji Sutadi. Mulai malam ini Kiai. Tadi soalnya akhir sambutannya wallahul muwaffiq, itu berarti NU itu. Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang saya hormati, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Banser Ibnu Lajnah, para hadirin yang saya hormati. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan itu berasal dari kata kerja fi'il madhi, kata kerja tuh anas, nggak usah ditambahin urbaningrum, anas gitu aja. Adjektifnya, bentuk kata sifatnya, kalau laki-laki maskulin anis, kalau perempuan muannats feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan maknanya sama, harmoni, intim, akrab, bersahabat, rukun, tidak bisa hidup sendirian, maunya hidup bareng-bareng, gotong royong. Mau membangun rumah tangga juga harus bersama-sama, apalagi membangun daerah, membangun keluarga saja harus gotong royong. Oleh karena itu, yang namanya manusia, makhluk Allah yang membawa amanat, mengimplementasikan, apa implementasi itu? Mewujudkan kehidupan yang harmonis, yang penuh dengan semangat insaniyah, humanity. Jadi kalau ada orang Batang yang rajin bertengkar, rajin tukaran, berarti ketika sedang tukaran dudu menuso, bukan insan kalau sedang tukaran. Tapi sebenarnya kalau ada dua orang, tetangga atau saudara atau teman, bertengkar, kemudian tidak menyapa, tidak saling menyapa, sebenarnya kalau sudah 3 hari apalagi 1 minggu, sebenarnya saling kangen, pengen nyapa sebenarnya. Hanya masing-masing terhalang oleh hawa nafsu, egonya, pengen jane akur, tapi ojo aku disik sing nyopo kono disik. Aku kan Batang asli, dia kan pendatang. Yang sebelah sana pengen akur, tapi ojo aku disik sing ngawiti, kono disik sing ngawiti. Aku kan sarjana, dia kan paling tamat SD, dan seterusnya dan seterusnya. Saya lebih kaya, dia kan miskin. Saya kan pejabat, dia kan bukan. Ini yang menghalangi insaniyatil insan, keharmonisan sesama umat manusia. Yang menghalangi adalah kepentingan. Macam-macam kepentingan itu, kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan suku, kepentingan kelompok, kepentingan daerah, kepentingan keluarga besar, semuanya adalah namanya hawa nafsu. Alhamdulillah, malam hari ini saya menyaksikan, kita semua menyaksikan, masyarakat Islam Batang insan betul, betul-betul insan. Akur nggih? Awas kalau nggak akur.
Kalau sampai ada yang terlibat teroris, awas Batang ini. Ojo kaya tonggo Pemalang, teroris dari Pemalang. Dulu matin Umar Patek. Umar Patek itu namanya Hisham Bawazir nama aslinya. Dari Cirebon daerah saya, teroris itu yang ngebom kantor polisi, masjid kantor polisi kota Cirebon, namanya Gus Syarifuddin. Muridnya Mbah Salim Bajiri. Langsung mrikone nggih muridnya Mbah Usama bin Laden. Jangan sampai di Batang ada teroris. Awas kalau ada teroris, Pak Sutadi saya tegur. Hadirin yang saya hormati, jadi manusia itu adalah makhluk yang dipercaya mendapat mandat, mendapat amanat dari Allah agar mewujudkan kehidupan yang penuh dengan kemanusiaan tanpa pandang bulu partainya apa, keluarga siapa, bahkan agamanya apa. Nggak usah dilirik, nggak usah dilihat dulu. Yang penting hidup rukun. Mbuh beda agama, mbuh beda madhab, mbuh beda partai politik, mbuh beda profesi, kita harus akur dan rukun. Itu namanya insan. Sekarang yang namanya Islam apa? Yang namanya umat Islam, manusia muslim. Manusia muslim dalam Al-Quran dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Orang Islam itu mempunyai amanat, mempunyai mandat dari Allah agar menjadi ummatan wasaton, umat yang modern, umat yang maju. Wasaton itu artinya umat yang modern. Orang potongannya kaya sama ini kaya orang modern blas itu. Padahal Quran mengatakan kita ini harus menjadi umatan wasaton, umat yang maju, modern. Karena apa? Karena agama Islam itu mboten namung mawon ngajari akidah dan syariah, bukan hanya membawa perintah rukun iman 6, rukun Islam 5, bukan hanya itu. Itu pasti, itu sudah barang tentu. Tapi agama Islam dinul ilmi wathaqafah. Dinul apa? Dinul ilmi wathaqafah. Agama yang mewajibkan umatnya cerdas dan berilmu, intelek. Tadi Pak Sutadi sudah nyinggung itu. Jadi Islam, laisal Islam aqidah wa syariah faqat, not only theology and ritual, tapi Islam adalah dinul ilmi wa thaqafah, membawa misi agar umatnya cerdas berpendidikan. Paham betul? Oleh karena itu Batang umat Islamnya harus pinter-pinter. Kata sampe orang pati pinter kata ini. Harus cerdas. Kalau enggak nanti dibohongi oleh orang yang pinter malah. Mau enggak dibohongi oleh orang yang pinter? Harus pinter kita. Nah, umat Islam dulu zaman biyen, umat Islam dulu menjadi pelopor kemajuan. Amerika durung lahir, Eropa masih gelap, masih jahiliyah, Australia dereng wonten, masih tempat pembuangan penjahat Inggris, dibuangnya ke Australia. Cina belum maju, umat Islam sudah maju dulu. Contoh, Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ditulis oleh para penulis. Karena Kanjeng Nabi mboten saged nulis, ada yang nulis sendiri, yaitu Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lainnya, para sahabat penulis Quran. Tulisan Quran, tulisan Arab waktu itu belum sempurna, sangat-sangat sederhana, titik wae ora ono.
Ba, ta, sa, jim, ha, kho ora ono titike podo. Antara jim, ha, kho podo. Gak ono bedane. Ba, ta, sa podo ora ono bedane. Nek ora percaya ayo dolan nang Turki Istanbul, masih ada surat-suratnya Kanjeng Nabi nyurati gubernur-gubernur Mesir, gubernur Bahrain, gubernur Romawi, itu tulisannya mboten wonten titike. Kula men ora iso maca apa meneh sampean. Kemudian tahun 62 Hijriah, tahun piro? Swidak kali Hijriah, ada orang yang mencoba menyempurnakan tulisan Arab supaya menjadi tulisan yang sempurna. Dikasih titik oleh siapa? Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Dudu Kanjeng Nabi sing gawe tulisan Arab. Dudu sahabat. Itu tabi'in namanya, bukan sahabat. Muridnya Sayyidina Ali itu. Abul Aswad Ad-Du'ali. Ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, sa titik telu, jim titik ngisor, siji ha non titik, tanpa titik, kho titik siji nang dhuwur. Baru ada titik tahun 62 Hijriah. Itu namanya maju namanya. Namanya modern itu. Orang mandeg. Tulisan kok orang sempurna disempurnakan. Namanya modern namanya, cerdas namanya. Wis ana titike masih akeh wong ora iso maca tulisan Arab. Wis ana titike iku. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 185 Hijriah, sapa? Ora cerdas blas lagi cerita. Lagi cerita cerdas malah ora cerdas iki sih. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 185 Hijriah bikin harokat fathah, dhamma, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasjid, sukun, sing gawe sapa? Wis ana titik, wis ana harokat. Wong Banyumas, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, nek maca Quran ngantek saiki innallaha alim. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, lah. Alisna jangan sapang alhamdulillah ngalamin. Itu artinya keluarnya suara makhraj, keluaran suara tuh makhraj tidak benar. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 bikin ilmu tajwid supaya maca Qur'ane bener. Sapa? Kebangetan blas ora. Abu Ubaid Qasim bin Salam wafat tahun 224 Hijriah bikin ilmu tajwid. Baru ada aturan baca Quran, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, huruf halak, mad lazim, mad jaiz. Nek ora ono ilmu tajwid, alif lam mim saya baca alam. Alam. Tadi alif lam mim kan dibaca gimana? Alam. Atau alam, atau diwaca alif lam mim. Alif lam mim. Isone kita maca alif lam mim karena ada ilmu tajwid yang mengharuskan kita baca seperti itu namanya mad lazim harfi mutasil. Apa bener nggak? Saya lupa malah. Pokoknya harus dibaca panjang karena ada ilmu tajwid, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab karena ada ilmu, sehingga baca Qur'annya kita benar. Kalau tidak ada ilmu tajwid, tidak mungkin kita bisa baca Quran dengan benar seperti bacaannya Rasulullah dan para sahabat. Maka bisa bener maca Quran kaya Kanjeng Nabi, kaya para sahabat, kudu nganggo ilmu tajwid, harokat, titik sing gawe ulama, dudu Rasulullah, dudu sahabat. Sing damel sinten?
Nek ora ana ulama ora iso maca Quran. Tenan iki. Tenanan iki. Nek ora ana ulama iso maca Quran mboten? Mboten saged. Wis siji contoh, ana maneh. Ana gubernur kalau sekarang Afghanistan dan sekitarnya, dulu namanya Mawaro An-Nahr namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Abdullah bin Idris bin Syafi', lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah. Jadi usianya hanya 54 tahun. Masih tua saya 58 tahun. Imam Syafi'i itu umurnya berapa? 54 tahun. Luar biasa itu. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, waktu meninggal umurnya 39 tahun. Waktu wafat sedang menjadi ketua umum PBNU, merangkap menteri agama. Waktu wafat. Dah. Isinya surat ngeten. Kiai, saya ingin paham agama Islam yang sempurnalah, yang utuh. Gimana caranya? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini, ada surat gubernur, ayo kita tulis surat balas gubernur. Naktub ar-risalah, ayo kita nulis surat risalah. Nah, Imam Syafi'i mendikte imla, Rabi' nulis. Akhirnya risalah suratnya Imam Syafi'i menjawab gubernur Abdurrahman Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. 300 halaman suratnya Imam Syafi'i itu. Itulah awal mula, asal mula, cikal bakal ono ilmu sing diarani ilmu apa? Usul fikih. Usulul fiqh. Apa usul fiqh itu? Metode bagaimana memahami Islam yang benar. Imam Syafi'i dalam suratnya mengatakan begini, kalau kamu ingin paham Islam, pertama kali kamu harus pahami, analisa, dalami Quran. Tapi kamu harus tahu, ayat Quran tidak satu level. Ada ayat muhkamah kuat, ada ayat mutasyabihah, menerima, memungkinkan beberapa tafsir dan takwil, beberapa pengertian. Kalau muhkamah tidak satu, kalau mutasyabihah bisa ditafsiri berbagai macam. Ada ayat mutlak absolut, ada ayat muqayyad terikat, ada ayat am general, ada ayat khas spesial, ada ayat yang konten maknanya dilalah hakiki, ada yang majazi metafor, ada nasif, ada mansukh. Kalau sudah Anda cari Quran dengan pemahaman ayat yang macam-macam itu tidak Anda temukan, maka pindah pada hadis sunnatul Rasul SAW. Tapi hadis itu juga tidak satu model. Ada hadis mutawatir, rawahu jam'un an jam'in. Hadis yang diriwayatkan oleh seluruh umat manusia, seluruh umat Islam. Namanya hadis apa? Mutawatir, tidak mungkin bohong. Ada hadis masyhur, terkenal. Ada hadis aziz, hadis yang baik, hadis yang mulia. Ada hadis ahad yang diriwayatkan oleh 1-2 orang, ahad, individual. Udah? Kalau kamu tahu, kalau kamu pahami hadis dengan pengertian seperti itu, kemudian belum kamu temukan pemahaman Islam yang sempurna, maka akal harus dipakai. Apa? Di Quran tidak ada, di hadis mboten wonten, maka harus pakai akal. Akal niku nek akale ulama kumpul, musyawarah, debat, diskusi, tukar fikir, mengeluarkan sebuah keputusan hukum, namanya ijma'. Apa namanya? Konsensus. Kalau akalnya ulama dewe-dewe mboten kumpul, ulama Jawa Barat, ulama Jawa Timur, ulama Banjarmasin, Kalsel, ulama Arab, dewe-dewe mengeluarkan hukum, namanya qiyas. Apa? Analogi. Jadi tidak bisa paham agama Islam kalau hanya Quran dan hadis. Harus menggunakan metode logika rasional, metode akliyah,
ya ada dua macam, nek rame-rame kumpul namanya ijma, nek sendiri-sendiri separadis dewe-dewe namanya qiyas. Itulah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Melu ngene silahkan, nggak melu nggak apa-apa, alhamdulillah. Ben wong ini tok sing pinter-pinter. Dengan metode ijma dan qiyas orang menjadi cerdas, mikir, diskusi, musyawarah, debat, basul masail. Dan zaman saat ini wonten lah kira-kira. Cerdas mboten bakal niku. Otaknya diasah, nanti ada perbedaan, saling adu argumentasi, saling adu dalil. Cerdas mboten bakal ngoten niku. Sampeyan ora tau melok basul masail, ora tau melok musyawarah, ora iso jawab. Paham mboten? Paham mboten? Jadi cara memahami agama Islam pertama menjunjung tinggi Al-Qur'an. Kalau tidak ada maka hadis. Kalau tidak ada akalnya manusia, akalnya ulama. Kalau ulama kumpul namanya jawab. Kalau ulamanya musyawarah berkumpul namanya, kalau ulama dewe-dewe namanya cekeli sampai mati ojo lali. Yes. Contohnya apa? Contohnya apa? Di Quran itu wong salwangsul bola bali aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Wajib sholat, lakukan sholat, laksanakan sholat. Ping piro sholat sedina sewengi boten wonten penjelasannya teng Quran. Sholat iku jenenge apa-apa, namanya sholat itu apa? Boten wonten teng Quran. Waktune wayah nopo boten wonten teng Quran. Rakaate piro-piro ora ono nang Quran. Dikira ada di Quran apa? Paham betul? Paham betul? Di Quran nggak dijelaskan sholat sekian kali, namanya sholat ini sekian rakaat, waktunya jam sekian, nggak ada di Quran. Padahal rukun Islam pada sholat itu. Di hadis ada. Sholat itu sing wajib sedina sewengi ping 5 khamsi awqat, khamsi maktubat. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rakaatnya 4, 4, 3, 4, 2. Waktunya min tulu'il fajr shadiq ila syuruqi syams, min zawal syams ila masir dzil syai'in mithlahu. Itu zuhur dan seterusnya lah. Nah, namanya ada, rakaatnya ada, waktunya ada, ketentuan 5 ada, itu hadis. Tapi apa saja yang harus dipenuhi ketika kita sebelum sholat, apa yang harus kita penuhi, harus kita lengkapi sebelum sholat, namanya syarat. Apa saja yang komponen sholat yang harus kita lakukan, namanya rukun. Apa saja yang membatalkan sholat, namanya mubtilat atau nawakid. Boten wonten teng hadis. Boten wonten. Setelah ada ijma dan qiyas, baru ada kesepakatan ulama ngeten. Arkanus sholati arba'ata asyar. Rukune sholat ono 14. Al awal pertama takbiratul ihram, asani kedua an-niyah, asalis ketiga al qiyam ngadeg liman istata'a bagi yang bisa, ar-rabi'u qiraatul fatihah, maca Fatihah, al-khamisu ar-ruku, as-sadisu at-tumakninah. Ada nggak di hadis ini kayak gini nih? Mboten wonten. Niku jenenge ilmu fikih. Bikinannya siapa itu? Bikinannya ulama, bukan bikinan Rasulullah, bukan bikinan sahabat, bukan Quran, bukan hadis. Rukun salat ada 14. Pertama harus takbiratul ihram, kedua harus niat, ketiga harus berdiri bagi yang bisa, keempat harus baca Fatihah, kelima harus ruku, keenam harus tumanina. Itu bikinannya ulama, bukan bikinan sahabat, bukan bikinan Rasulullah, bukan Quran. Nah, sekarang kalau ada orang tidak baca fikih, tidak pakai ilmu fikih, hasilnya ulama, karyanya ulama, langsung delok Quran karo hadis, kira-kira bisa sholat gak kira-kira? Asal ojo ndelok wong salat nang masjid lho. Ana wong arep salat goleki nang Quran karo hadis, jangan lihat orang di masjid salat, jangan lihat, jangan. Kira-kira bisa salat gak? Maka kalau orang ngomong, nek ana wong ngomong, mari kita kembali ke Quran dan hadis, goblok.
Tenan, bukan karena tepuk tangan, tenan. Aku serius ngomong. Sampeyan lunga haji, meneng nang hotel sing paling larang pinggir Masjidil Haram, sing ngono jame iku, larang iku sewane. Bosok tanggal 9 mau berangkat ke Arafah wukuf, Muzdalifah mabit, Mina balang jumroh, cari di hadis. Buka Bukhari Muslim, buka Quran. Dari hotel ke Arafah itu ke utara apa selatan? Ke barat apa ke timur? Berapa kilometer? Naik mobil berapa jam? Jalan kaki berapa jam? Kira-kira ono ora nang hadis yang wonten? Wonten mboten ngoten niku? Mboten wonten. Nek sampeyan pengen cepet teko nang Arafah, melu kepala rombongan. Ngintil mawon pun ngintil melok kepala rombongan utawa apa TPIH KPIH ya. Ngintil wis Syekh maktab sing ngatur. Lah ngintil bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya ikut saja. Bahasa Arab pengen ora. Pengen ora bahasa Arab ngintil wae apa bahasa Arab? Taklid saja, ikut saja kepala rombongan. Nanti sampai ke Arafah. Ikut saja kepala rombongan. Ayo golek ono nang hadisnya iso teko nang Arafah nek orang ngintil wong kesasar teko nang Baghdad bakal ketemu karo jin Baghdad malah. Paham mboten? Melok ngeten monggo, mboten apa-apa. Kula mboten kesel tiyang kok. Jenengan percaya kali omongan kula monggo, mboten percaya alhamdulillah ben aja akeh warga NU kakean dah. Saya mau cari ormas yang tidak seperti ini, silahkan, seneng saya malah. Ben aja akeh ngrepoti kabeh. Jadi kita ini tidak bisa sholat, tidak bisa haji, tidak tahu caranya zakat, tidak tahu caranya bagi waris, tidak tahu caranya ibadah, tidak tahu caranya maca Quran sing bener tanpa ilmunya ulama. Kalau hanya kita langsung Quran dan hadis saja, tidak akan bisa praktek ibadah. Percayalah kepada saya. Silakan kalau nggak percaya coba cari sendiri. Kalau bisa tanpa ikut orang misalkan. Oleh karena itu, wah contoh banyak ya. Kalau saya contohkan panjang nanti ini. Hadis semrawut. Hadis banyak sekali. Semrawut. Ada yang betul-betul Kanjeng Nabi ngendikan, ada yang palsu. Maka seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi tahun 99 atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz bikin ilmu mustalahul hadis supaya tahu menseleksi, milih-milih endi sahih, endi saadine sahih jenenge Hasan, endi saadine Hasan jenenge dhaif, dhaif macam-macam, maktu, mungkote, mursal, muallal. Baru ada ilmu mustalah hadis tahun 99 Hijriah. Baru kita bisa menseleksi hadis mana benar, mana yang setengah benar, mana yang harus kita tolak. Namanya ilmu mustalah hadis. Yang bikin namanya ya Allah, Syihabuddin Romahurmuzi. Juga orang yang pertama kali membuat terobosan-terobosan ilmu pengetahuan juga ulama. Orang pertama kali bikin matematik aljabar, sapa iku? Wong Eropa, wong Inggris? Bukan. Namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah. Beliau bikin matematik namanya aljabar, seperti nama dirinya Jabir. Orang pertama kali bikin kacamata optik dikira Amerika belum lahir. Lahir Amerika itu abad 17. Yang bikin kacamata pertama kali siapa? Al-Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menggambar bumi, peta bumi, siapa? Abdullah Al-Idrisi. Orang pertama kali menggambar planet ruang angkasa, siapa? Abdurrahman ibnu Hawqal. Orang pertama kali nulis tentang penyakit cacar hisbah, Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Orang pertama kali bikin alat musik organ, dikira Eropa apa? Yang bikin organ pertama kali namanya Al-Qanun bahasa Arabnya, Abu Nasr Al-Farabi. Orang pertama kali bikin navigasi, alat petunjuk arah,
di lor, di kidul, di wetan, di kulon. Bagi para pelaut atau penerbang sangat penting. Pilot yang bawa pesawat terbang atau kapten yang bawa kapal sangat penting. Siapa yang bikin alat pertama kali itu? Namanya Ahmad bin Majid. Jadi walhasil agama Islam menika agama yang mewajibkan kita umatnya menjadi orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Maka Batang kalau mau maju yang harus diperhatikan adalah kualitas pendidikan. Sekarang pendidikan ini anggarannya sudah luar biasa. Kementerian Pendidikan kita ini anggarannya 240 triliun. Si setahun niku. Piro? Triliun. Dudu miliar, dudu triliun. Ini anggaran yang sudah sangat besar. Tapi bukan hanya besarnya anggaran, kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan. Jangan kalah kualitasnya dengan negara-negara lain. Memalukan. Jadi walhasil agama Islam adalah dinul ilmi wassaqafah. Agama yang membawa ilmu pengetahuan, mendorong agar umatnya cerdas, modern, maju, dan agama yang membawa kewajiban umatnya agar berakhlak, berbudaya, berperadaban. Boten namung cukup apal rukun iman 6, apal rukun Islam, nglakoni rukun Islam 5, boten dereng cukup niku. Harus menjadi umat yang berilmu, berpendidikan, maju, modern. Kalau kita ingin betul-betul menjadi umat yang tadi apa? Umat apa? Ummatan wasaton. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kita dihargai, menjadi panutan, menjadi imam, menjadi contoh idola dari masyarakat selain masyarakat atau oleh masyarakat non muslim, bahkan masyarakat sedunia mengidolakan umat Islam kalau umat Islamnya berilmu dan berpendidikan. Paham nggih? On. Saiki wis pinter, wis dokter, wis insinyur, wis sarjana hukum, cukup dereng niku? Dereng. Orang pinter, sarjana, teknokrat, SH, MA, doktor harus beriman kepada Allah. Harus apa? Kalau tidak beriman, manusia ini kalau nggak beriman cenderung jahat. Kalau sudah jahat, masih mending jahate wong bodoh tinimbang jahate wong pinter. Wong bodoh nyolong sepatu ning masjid, wong pinter nyolong pabrik sepatu. Oh sampeyan iso ora yo? Sampeyan iso mbayangke ora nyolong pabrik sepatu, iso mbayangke ora? Iso membayangkan enggak piye carane nyolong pabrik? Iso ora? Bodoh. Wong bodoh nyolong hutan, nyolong pohon di hutan, piro? 100 wit, 1.000.000 pohon, bodoh. Nek wong pinter wis kadung niat nyolong hutan selama 30 tahun Orde Baru 40 juta hektar. Piro? Tadi saya tanya pada Pak Sutadi, gimana hutan di Batang? Alhamdulillah yang pinggir jalan baik-baik pinggir jalan. Yang kelihatan dari luar masih wutunta kalau di dalamnya ini. Tapi kalau wong Batang si nyolong paling 10, 1.000 pohon paling. Tapi nek wong pinter si nyolong, piro? 40 juta hektar. Tenan iki tenan, ora gaya-gaya aku ngomong tanggung jawab iki. Iku nek ora pinter gak iso iku. Kan ada polisi jaga hutan. Polisi yang jaga hutan sepeda motor madein tahun 70. Sing nyolong dari Jakarta nganggo helikopter. Ayo kejar ayo. Ayo polisi ngudak ayo. Sing nyolong numpake helikopter. Polisi jaga hutan nganggone sepeda motor tahun 70. Alas. Polisi kehutanan. Maka orang kalau pinter tidak beriman cenderung jahat. Kalau jahat, kejahatan orang bodoh jauh lebih mending daripada kejahatannya orang pintar.
Contoh maneh. Sampean kula barang bodoh dalam hal ini. Lewat kota Batang delok BCA, delok BRI bank, ketoke akeh duwite. Ayo dijupuk yuk, dicolong yuk. Ayo piye carane ayo? Ayo piye carane? Ayo ngejak konco 5 atau 10, sepeda motor siap 5, bawa golok yang landep tajam, nyili pistol bunang sopo nyiliye, todong pegawai, buka brankas, diambil uangnya. Ngoten nggih? Itu paling 5 miliar paling. Nang Batang paling 10 miliar paling akeh bange. Tapi nek wong pinter nyolong bank, ora usah golok, ora usah sepeda motor siap 10, ora usah pinjem pistol, nggak usah alat itu, tahu-tahu 6 triliun, 7 amblas. Paham betul? Paham betul? Sampean bisa ora kira-kira? Ayo bayang sampean nyolong duit tanpa golok iso ora? Iso ora? Goblok. Coba pinter bisa. Paham betul? Wong bodoh nyolong tanahnya tetangga paling 5 meter 10 meter patoknya digeser, bodoh itu. Tapi nek wong pinter nyolong tanah ribuan hektar, keluar sertifikat, BPN-nya disogok, cepat keluar sertifikat. Ya, pinter. Coba sampean jadi wong pinter, kok gampang nyolong akeh ngono. Boten-boten, sampean kudu jadi wong pinter yang beriman kepada Allah. Contoh yang paling serius meneh, yang paling serius lagi nih, Mas, itu masih mending contoh itu. Boso ilmu pindah nang Eropa. Jadi maune wong pinter wong Islam maune. Di Baghdad, di Mesir, di Syria, di Maroko, boso ilmu pindah ke Eropa abad 16. Sing dipikiri karo wong sing dingen-ngen karo wong Eropa apa? Piye carane ilmune iki lho, ilmune piye carane mateni wong sing gampang, efisien dan efektif, tepat tapi gampang. Gawe senjata mesin, gawe pistol, gawe senjata. Waktu wong Islam ora ono senjata itu. Waktu wong Islam gawe mek panah, tombak, pedang, ngoten nggih. Basa wong Eropa maju sing digawe pistol, senjata sing iso mateni wong sekali tembak 3, 5 mati kabeh. Masih kurang. Masih kurang. Piye carane mateni wong sekali tembak 100 senjata otomatik? Wis kelakon wis. Masih kurang. Piye carane bom dijatuhkan ke Batang, sak Batang mati kabeh? Wis kelakon durung? Pun. Jepang wis dibom oleh Amerika. Masih kurang. Piye carane gawe bom sing jenenge nuklir, ada nuklirnya, sing menghisap udaranya saja mati. Sing mati dudu menuso, cecek kadal coro mati kabeh. Tenang, tenang, ora bohong, ora ngomong kosong. Namanya nuklir. Coba jenengan ningali teng televisi, kalau ada negara lagi mencoba senjata nuklir, ngoten nggih, sampai debunya kayak gunung itu. Saya tahu sendiri. Ketika Saddam Hussein, presiden Irak, menghabisi suku Kurdi di kecamatan Halabjah tahun 83, bukan bom nuklir, baru gas kimia. Gas kimia dicoba sepiro sih ampuhnya, kata Saddam Hussein, dia bisa bikin kan. Dicoba nang satu kecamatan 5.000 orang mati semua. Itu baru gas kimia, belum nuklir kayak apa. Nah sekarang ini Pak, sekarang ini Mas, Amerika punya 3.100 senjata nuklir. Dulu Prancis, Inggris, Korea Utara, Cina, India, Israel. Nek wong Batang alhamdulillah duwene senjata apa tadi saya makan apa namanya? Yang tadi saya makan apa namanya? Megono, apa? Megono, alhamdulillah. Nek wong Batang duwe senjata namanya megono. Nek wong Sidoarjo Gresik petis. Nek wong Cirebon rempeyek. Alhamdulillah orang duwe nuklir, duwene mung megono, gudeg. Jadi orang kalau tidak beriman pasti cenderung jahat. Kalau jahat maka ilmunya, kecerdasannya, teknologinya untuk berbuat jahat.
Saya ngomong di Eropa, saya pernah diundang Parlemen Eropa di Brussels, Belgia. Saya ngomong di Indonesia itu tentara polisi memang di situ, karena dia ngomong apa yang terjadi di Indonesia. Ini gambarnya nih, orang-orang ditembaki di Papua katanya. Kemudian di Banten ada Ahmadiyah yang dibunuh, kemudian di Bekasi ada pendeta ditusuk. Gambarnya ada. Apa yang terjadi ini? Pak, di Indonesia itu polisi tentara nembak orang di Papua, 1 karena menjaga keamanan, 2 sing ditembaki rakyat Indonesia dewe. Amerika, NATO nembaki ngebomi Irak, Afghanistan, Libya, rakyatnya sopo ditembaki ku? Rakyatnya sopo dibomi mati kabeh ku? Indonesia polisi ning Papua, tentara di Papua, 1 menjaga keamanan, keselamatan negara. Yang dikejar adalah OPM yang bawa senjata berbahaya. Kalau toh sampai nembak, piro jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Itu pun rakyatnya sendiri. Nah, Amerika ngebom Irak, NATO seluruh Eropa, NATO itu artinya tentara NATO, tentara seluruh Eropa ngebomi Libya. Rakyatnya sopo iku? Manusia sedulur apa? Rakyat Libya bukan rakyat Amerika, rakyat Irak, rakyat Afghanistan, bukan Eropa, bukan Inggris, bukan Prancis, dibomi saenake. Mereka lah justru yang melanggar HAM yang seberat-beratnya sebenarnya. Tapi maklum wong menang angel dikalahkan, ora sampeyan sampeyan kalahan gitu potongannya langsung. Maka kita ini pasti kalahan karena kita tidak punya kekuatan dan kita tidak menguasai teknologi. Kita selamanya akan dibohongi. Di negara kita ini sangat subur, sangat kaya. Tapi kekayaan itu yang menikmati para investor. Sing jupui kekayaan kita ini kebanyakan para investor asing. Yang namanya Freeport di Papua, konon katanya, konon jare, aku ya jare orang tau mrono, durung tau mrono. Setahun iku 1,5 juta ton emas. Negara Indonesia hanya dibagi 15 triliun setiap tahun. Sing liyan go kabeh nang Amerika. PT-nya namanya Freeport. Belum dulu pernah Caltech menghabiskan gas di Riau, Arun menghabiskan gas di Aceh. Wis entong wis entek wis. Gas ning Aceh, gas ning Riau wis entek. Wis bubar wis. Caltech karo Arun mulih wis PT iku. Tinggal Exxon di Cepu, di Natuna, Newmont di Bima, ngerugi kekayaan kita. Negara tidak mendapat bagian yang masuk akal yang wajar. Hanya dapat 1%, 3%. Kecuali Exxon Cepu yang kita dapat 45, mereka dapat 55. Itu adil sekali itu kalau yang itu. Kalau lainnya kita ini sering dibohongi, diakali. Dulu Bung Karno memberi izin Freeport seluas 10.000 hektar. Sekarang prakteknya Freeport wis nambang 2,5 juta hektar. Ya, aku orang guru Freeport ini katanya ini. Kata Pak Wiganggi yang ngomong sama saya itu. Jadi para hadirin, mari wong Batang kudu pinter. Tapi nek sawise pinter harus beriman kepada Allah. Bisa mengelola kekayaan sendiri. Bisa di Batang orang maju-maju karena sampean boten Jawa Pak. Bisa di Batang orang maju-maju masih terhitung daerah tertinggal karena sampean boten. Ngono ngaku lah. Hadirin kang kula hormati. Sawise beriman, sawise pinter, doktor, insinyur, SHMA, lan beriman rajin yang masjid, umroh setiap tahun, haji ping 14, traweh ya wekel, ngaji Quran ya rajin. Satu lagi, belum cukup itu. Satu lagi, hatinya mulia, akhlaknya mulia, jiwanya bersih. Ini ono wong pinter misalkan ning Batam ono insinyur pinter, ya salat, ya umroh, ya haji, tapi saben dina ngadu domba, saben dina hasud, dengki, ngadu domba, suudzon, takabur, sombong. Seneng mboten sampean? Seneng mboten wong kaya ngono kuwi? Salat, orangnya salat, rajin salat orangnya. Dan beriman dan berilmu pinter, tapi saben dina mecah belah, bikin pecah masyarakat, bikin kisruh. Seneng mboten niku? Mati wae wong kaya ngono, wis mati lah.
Ora usah urip meneh ngono iki. Kita tidak membutuhkan orang jahat. Kita butuh orang yang bermoral. Negara ini bisa bangkrut, dudu tukang becak, dudu tukang sampah yang membangkrutkan ekonomi Indonesia ini. Siapa? Orang yang akhlaknya bejat. Orang akhlaknya apa sampean sing rusak Indonesia ini? Tukang becak, tukang bakso lah, es krim, apalagi tambal ban, potongan ini. Apa iki sing bangkrutkan ekonomi Indonesia? Sampean? Potongan sampean tukang bakso, tukang serabi, tukang yang merusak, membangkrutkan ekonomi Indonesia adalah orang-orang yang tidak berakhlak, tidak bertanggung jawab, tidak berakhlakul, hatinya kotor, rakus. Indonesia ini Pak, Indonesia ini Mas, sangat subur, sangat kaya raya. Opo wae ono, emas ono, berlian ono, batu bara, gas, minyak, mangan, titanium, uranium, ono kabeh. Pohon semuanya ada kecuali korma. Nek ono ora uwoh, nek uwoh ora manis. Binatang semua ada kecuali onta. Ono nang kebun binatang jadi tontonan. Hadirin, Indonesia ini cukup untuk mensejahterakan rakyat 250 juta. Cukup betul? Cukup, sebenarnya cukup. Allah nyediani wis. Cukup nggo uripe rezekinya orang 250 juta. Tapi Indonesia yang kaya ini, Indonesia yang sangat kaya ini, ora cukup kanggo wong siji sing rakus. Wong siji wae siji tok lho, tapi rakus, tamak, ijo nang dunia. Orang merasa puas, cukup dereng Indonesia ini. Durung, wis duwe batu bara pengen hutan, wis duwe hutan pengen pom bensin, duwe pom bensin pengen hotel, wis duwe hotel pengen duwe perusahaan bus atau angkutan, wis duwe usaha itu pengen duwe bank, wis duwe bank pengen duwe apa meneh? Pengen duwe properti pengen duwe, walah pabrik pengen duwe macam-macam. Jadi Indonesia ini cukup untuk 250 juta, tapi tidak cukup untuk satu orang yang rakus, tamak, hubbud dunya, yang tidak pernah merasa puas dengan rezeki yang ada. Tidak akan cukup. Dunia ini cukup untuk penduduk 7 miliar. Penduduk dunia ini 7 miliar jumlahnya. Cukup sebenarnya. Tapi tidak akan cukup bagi kaum kapitalis yang ingin memupuk harta dengan tidak memperdulikan yang lain. Sekarang alhamdulillah kapitalis lagi goncang, lagi bangkrut kapitalis. Insya Allah sistem ekonomi secara Islam lah yang akan menjadi andalan sistem ekonomi di masa-masa mendatang. Mudharabah, musyarakah, murabahah, profit sharing, markup profit, koperasi, itu sistem Islam. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai harta itu hanya berputar-putar di sekitar orang-orang kaya saja. Harus ada pemerataan, bukan hanya pertumbuhan. Wah panjang untuk ekonomi panjang pun ngoten mawon pun. Yang penting sampean kudu pinter, beriman dan berakhlak. Dan yang dindi tawuran, main bola kalah gelut, pilkada kalah, ora tribo tawuran, mbok nang Batang aman nggih. Ning atung Cirebon Jawa Barat, Jawa Barat penggaweane lah. Main bola kalah, tawuran, pilkada bupati sing kalah, ngamuk, ngongkon bocah-bocah kon ngrusak. Niki masyarakat sedang rusak, sedang sakit. Apanya yang sakit? Akhlaknya, moralnya yang sakit. Napa sing sakit? Akhlaknya. Partai politik, kalau partai politik saling menjatuhkan, saling menfitnah, saling nyeret-nyeret yang lain. Kalau dia kena kasus, temannya harus dibawa ben bareng-bareng. Itu namanya masyarakat yang sedang rusak. Nah, peranan Nahdlatul Ulama, peranan organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama adalah memperkuat, menjaga keutuhan masyarakat bangsa Indonesia. Nggak pandang, orang peduli partainya apa, orang peduli siapa yang menang, siapa yang kalah. Masyarakat Batang harus diperkuat persaudaraannya oleh Nahdlatul Ulama. Pengurus NU tanggung jawab itu.
pengurus NU Kiai Samsudin dan Pak Taufik, saya nggak datang Pak Taufiknya, harus bisa mampu memperkuat persaudaraan sesama warga masyarakat Batang. Busing menang dukung Pasutadi Buora wis pokoke semua adalah masyarakat Batang. Bu penduduk asli, bu pendatang, partainya bu Demokrat, bu PDI, bu apalagi Golkar, bu P3, semua adalah masyarakat Batang. NU harus menjadi rumah besar, tenda besar, payung besar bagi semua warga Batang, apapun politiknya, bila perlu apapun agamanya, ono wong Kristen, ono wong Hindu nang Batang, semua dipayungi oleh Nahdlatul Ulama. Yes, ini kalau mau betul-betul kita mau membangun masyarakat yang kokoh. Caranya gimana? Nah, caranya gimana? Gampang. Ono carane. Carane piye ngakuraken wong iki piye carane? Gampang. Saben malam Jumat jamiahan, tahlil, istighosah, berjanji, deba, yasinan, burda, simtuduror, si Toto karo si Karto, si Toto karo si dino Selasa berantem, meh paten-patenan dino Selasa. Hari Selasa si Karto dengan si Toto gelut, hampir saling membunuh, musuhan lah. Bengi Jum'ah ketemu nang tahlil, salaman mboten? Padahal Selasa winginan iku bar berantem, bar gelut lah berantem. Bengi Jum'ah ketemu nang tahlil, salaman mboten? Masih asem salamane, masih kecut. Bengi Jum'ah sing arep teko ketemu maneh, di sana ada kematian tahlil, di sana ada syukuran rumah Maulid Nabi, di sana ada yasinan, ketemu maneh, selesai sudah permusuhan itu dengan sendirinya. Pecah karena pilihan bupati bedo, tegang, konflik, pilihannya beda dulu. Tapi saben pengajian semuanya datang, saben istighosah tahlilan semuanya datang, yang kemarin dukung Pak Tardi atau tidak semuanya kumpul, salaman mboten? Terus ketemu, tiap syukuran, tiap tahlil, tiap yasinan, tiap jamiahan, ketemu terus, selesailah sudah konflik yang kita kemarin akibat pilkada atau akibat apapun, selesai sudah. Maka kita warga NU harus menghidupkan jamiahan. Dengar iki urip mboten jamiahane? Urip mboten Ki Samsudin? Alhamdulillah, tiap malam Jumat barzanji, apalagi Suriah kudu apal barzanji. Ini ora apal ojo diamplop Ibu. Sampeyan ngundang kiai kok maca barzanji masih maca ojo diamplopin. Tapi ketoke apal-apalan diamplopi sing akeh. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa ghraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala. Thumma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki li hadza wal asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qabrahul karim yarfi syadim min salati wa taslim Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Thumma usri bi jasadihi wa ruhihi yaqudatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabil qudsiyah wa arja bihi ila samawati fara'a adam fil ula wa qad jalla lahu al-waqar wa ala wa ra'a fi tsarati Isa ibn Maryam. Diamplopin. Apal soalnya. Enggak kalau saya enggak butuh amplop. Jadi kita punya media rekonsiliasi dari level grassroots. Kita punya wadah silaturahim, yaiku jam'i. Monggo sing rajin jam'iyah. Suwe-suwe akur meneh, solid maneh, dadi siji maneh. Itulah yang kita harapkan, bangsa ini bersatu, Batang bersatu, Pekalongan bersatu, Pemalang bersatu, akhirnya sa Indonesia bersatu. Caranya piye? Ayo padha tahlilan kabeh. Wes bersatu. Sing bedakno, ayo bedakno. Ono desa gelem tahlilan rajin, desa kono ora gelem, ayo ono bedane jauh jelas. Yang di sana kalau bertengkar lama akure, nang kene ini bertengkar rong dina sakur meneh. Paham mboten? Monggo sing hafal
Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina ya wajhas sururi anta syamsun anta nurun anta iksirun anta misbahus suduri. Suarane enak, lagune enak, mulai nggawa berkat. Masya Allah. Ya Allah. Itu berkat multi gizi. Ngerti mboten? Dagingnya ono, ayame ono, ikan masnya ono, rambutane ono, salake ono, jeruke ono, senajan siji multi gizi. Dipangan ning anake sampean bakal lemu-lemu anake. Anake bapak kula lemu ora ono sing kurus. Anake bapak kula niku 5, lanang kabeh. Alhamdulillah mboten kula sombong nggih, mboten kula sombong. Anaknya bapak saya itu, padahal ayah saya kiai kecil, kiai setingkat kabupaten lah. Tapi anak ilmu niki dadi kiai kabeh. Yang pertama Kiai Ja'far, pesantrennya ya 1200-an santrinya, ketua Majelis Ulama Cirebon. Adik saya Mustafa Akil, Khatib Syuriah PBNU, mantunya Mbah Maimun Sarang, adik saya itu, keluaran Mekah dulunya. Adiknya lagi karena cacat sejak kecil, punggungnya melengkung, orang tahu mondok, ngaji nang wong tuwa tok. Tapi saiki mulange Fathul Qorib, Fathul Muin, padahal cacat. Sing terakhir keluaran Al-Azhar Mesir S1, saiki kepala aliyah negeri di Cirebon. Saya di Jakarta lumayan lah, lumayan. Tinimbang sepi lah, lumayan lah. Tapi pikir ayah saya kok lumayan semua anaknya. Padahal banyak beberapa kiai anaknya nggak mesti alim kabeh. Anak ilmu paling sing dadi siji, wonten nggih, wonten nggih. Tapi ayah saya kok 5 lumayan semua. Kenapa sebabnya? Ketemu sebabnya. Dipakani berkat biar lagi cilik anu. Ya Allah. Ayah saya kalau pulang dari pengajian, dari Maulid Nabi, pulang bawa berkat, anaknya diundang, dipangan kabeh bareng-bareng, sedurunge mangan, diwacake disi alhamdulillah alladzi at'amana wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah, mangan sausah mangan, melayu meneh, dolan-dolan meneh. Masya Allah. Halalan thayyiban mubarakan. Percaya silakan, enggak terserah, percaya wis. Nek ora percaya wis ora usah maksa aku. Ana wong ora percaya. Waktu bapak saya mati, Kang Said, enggak saya tahlilin. Kenapa? Saya tidak percaya doa itu sampai kepada orang mati. Saya enggak percaya itu. Jadi sampean orang percaya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu waj'al jannata ma'wa mathwa. Sampean betul percaya? Ora, enggak percaya. Ya sudah, kalau enggak percaya saya doakan mudah-mudahan bapak sampean masuk neraka kosong, kebuki malaikat hancur, jerit-jerit nang kuburan orang sing nulungi, muga-muga. Ojo ngamuk, orang percaya, orang teko kan? Enggak nyampe kan? Doa nggak nyampe kan? Kan nggak percaya bahwa itu nyampe. Ojo ngamuk, ojo marah. Tapi saya doakan mudah-mudahan bapaknya sampai gebuki malaikat, remuk, jerit-jerit nang kuburan dewaan orang senulungi, mengko besok mlebu neraka gosong. Jangan marah, jangan marah. Nggak nyampe, nggak nyampe, nggak nyampe. Ono meneh ada orang cerita. Waktu saya haji, Ustadz, saya di Madinah 8 hari. Tapi saya ziarah kepada Rasulullah cuma sekali, cukup sekali. Kalau teman-teman saya itu tiap waktu masih ziarah ke pojok sana ke Rasulullah, salam dulu ke Rasulullah pojok. Kalau saya enggak, sekali saja. Yang seterusnya saya enggak usah salah, ya pokoknya sholat jamaah, enggak ziarah kubur ke Kanjeng Nabi. Cukup satu. Saya jawab, dudu sampean sing hebat. Kanjeng Nabi aku males sering delok sampean. Potongannya kaya ngono, males Kanjeng Nabi sering ketemu sampean. Wis pisan wae ketemune, ora sering-sering. Dikira hebat apa ngomong kaya ngono? Dikira luar biasa apa ngomong kaya ngono? Kanjeng Nabi ku moh delok sampean sering-sering ketemu iku. Wis pisan wae cukup lah. Suntung masih temuan pisan. Hadirin hormati, mila monggo kita warga Nahdlatul Ulama tetap punya prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu artinya cara gampangane pun ahli sunnah itu kita rajin beribadah kepada Allah lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Sholat, puasa, sing sugih, zakat, dan seterusnya, akhlaknya baik. Wal jamaah, monggo mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Itu arti wal jamaah, menjaga kebersamaan,
menjaga masyarakat, menjaga bangsa agar selamat dari perpecahan. Itu arti daripada wal jam. Jadi kita orang NU ini kelompok yang rajin ibadah tapi menjunjung tinggi NKRI, menjunjung tinggi Pancasila, menghormati Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga Undang-Undang Dasar 45. Paham betul? Kalau ada orang yang sedikit saja terlintas dalam pikirannya ingin merubah Pancasila, ingin merubah negara ini menjadi negara apa kayak negara Islam kayak negara Kristen kayak, itu kita anggap musuh bersama. Bukan hanya musuhnya orang Islam, bukan hanya musuh orang NU, tapi musuh bersama. Ada orang apa? Teroris, Drumatin atau Umar Patek dari Pemalang itu musuh bersama, musuh kita semua. Ada ormas yang ingin merongrong keamanan negara, merongrong Pancasila, tidak menghormati kebinekaan, keberagaman, musuh bersama. Paham betul? Nah, sekarang undang-undang ormas lagi digodok di DPR. Minta pendapat pada saya, pada NU. Saya jawab, ormas yang keberadaannya memperkuat NKRI, memperkuat Pancasila Bhinneka Tunggal Ika harus diizinkan, harus didukung. Tapi ormas yang dicurigai indikasinya akan merongrong Pancasila, akan merongrong NKRI harus dibubarkan sekarang sebelum menjadi ormas besar. Mumpung masih cilik, mumpung anggotanya 5.000 kan 5 juta kangelan. Hadirin kang kula hormati lah, monggo bareng-bareng kali kula nggih, kula didukung nggih sikap-sikap prinsip yang kita perjuangkan ulama. Warga NU Batang harus sam'an wa ta'atan dengan kebijakan-kebijakan besar dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ojo ono sing nyimpang, kudu melok PBNU kalau benar-benar orang NU. Kita tetap NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, menghormati, menjunjung tinggi kebinekaan, keberagaman. Indonesia ini macam-macam, dudu wong Jawa tok, ono Madura, Sunda, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Papua, semua saudara kita. Ono turunan Cina, turunan Arab, turunan India, semua saudara kita. Ono Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semua saudara kita. Paham betul? Semua saudara kita. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada siapa saja yang melanggar hukum. Itu musuh kita. Tidak boleh iki orang Katolik, iki Cina, iki musuh kita. Enggak. Iki Cina, iki Kristen, iki diperkosa aja yuk. Nah. Iki mobilnya Cina, iki parkir, iki dicolong aja yuk. Angsal betul ngoten niku. Wah, iki jaket Cina Katolik iki dibakar aja yuk. Angsal betul. Betul. Semua saudara kita, kecuali yang melanggar hukum. Pengedar narkoba, bos pijet sing ngoten niku dudu pijet sing kan. Ngertos mboten ora pijet ora paham men. Ora paham pijet. Yang melanggar hukum, bos narkoba, pengedar narkoba, pemakai narkoba, bos pijet, pembunuh, pencuri, teroris, koruptor. Pejabat yang korupsi, musuh bangsa, musuh kita bersama. Islam, non muslim, Kristen, Katolik, pengurus NU kayak pengurus Majelis Ulama kayak, kalau korupsi musuh kita bersama. Ono pengedar narkoba ketangkep, tiba pengurus masjid, misalkan tiba pengurus masjid, musuh kita bersama. Ada orang Kristen kok baik-baik, nggak pernah macam-macam, saudara kita. Ono wong pengurus NU kok pengedar narkoba, musuh kita. Paham betul? Orang pada paham iki. Ono wong agamanya Kristen tapi bagus, nggak pernah macam-macam, nggak berbuat salah, taat hukum, nggak pernah bikin apa-apa, biasa ke gereja terus dagang, saudara kita. Ono wong ketangkep pengedar narkoba atau pembunuh atau garong, tiba pernah haji, orang udah haji 3 kali, tidak umroh tiap tahun, tapi ketangkep pembunuh, garong, perampok, musuh kita bersama. Paham betul?
Ono wong ketangkap ternyata terlibat bom teroris, walaupun itu ormasnya apa Islam, musuh kita bersama. Itu sikap Nahdlatul Ulama seperti itu. Nggih. Cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo salajengipun panjenengan pirengaken nasihat mau'izah saking Hadratus Syekh Ar-Raisul Am di Jami'at Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah As-Sayyid Al-Habib Syarif Lutfi Ibn Ali bin Yahya Atawalallahu baqa'ah, panjang umur sehat walafiat, zukhran lil ummah, untuk sebagai aset bangsa dan umat Islam. Nyuwun pangapunten bila wonten perkataan yang kurang berkenan atau kasar atau kurang berkenan, nyuwun pangapunten. Terima kasih. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama NU dan video pelaksanaan